Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat pagi hari ini. Kita bersyukur kembali kita boleh beribadah bersama-sama. Sekalipun kita beribadah melalui online, kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang maha hadir, Allah yang omnipresence. Istimewa, setiap kita adalah tubuh, adalah baitnya setiap tubuh kita. Dan dimanapun kita ada, kapanpun, mari kita bawa saat ini segala kerinduan untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan Yesus bersama-sama. Sebab Dia Allah yang Maha Kudus, Allah yang layak menerima segala pujian dan sembah syukur kita. Mari kita satukan hati. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami bersama-sama dengan setiap jemaat. Kami bawa seluruh kerinduan kami untuk kami memuji, menyembah Tuhan pagi hari ini. Urapi setiap kami Tuhan dan jamah setiap kami. Bila hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Dan kami boleh disegarkan roh, jiwa, dan tubuh kami boleh disegarkan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja saat ini bersama-sama kami memuji, menyembah Bapa yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Tidak dengan tangannya hamba ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangannya, tidak dengan tangannya hamba ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba, tidak dengan tangan yang hamba ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan syukur kami, menyatakan rasa
persembahanku yang terbaik hanya bagimu segalanya yang ku miliki semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi sekali lagi segalanya yang ku miliki semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi musuhku lebih lagi katakan segalanya yang ku milih semua yang terbaik yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa terbaik
Tuhan, katakan oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya sekali lagi oh katakan segalanya yang ku miliki, semua dari Tuhan. Oh, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami mau bawa, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Ku mau senantiasa beri yang terbaik. Setiap yang ada pada kami Tuhan, ku mau beri yang terbaik hanya bagimu. Semuanya kami mau persembahkan bagimu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak Ini kami Tuhan, jadikan kami menjadi penyembah Tuhan yang sejati. Jadikan kami, layakkan kami, seluruh hidup kami, agar kami semakin hari boleh berkenan di hadapan Tuhan. Satu kerinduan kami adalah memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus seumur hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan
setiap kita yang lebih lagi rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, beri yang terbaik. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kiranya pagi hari ini segala sembah syukur kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau lebih lagi dengan sukacita kami, dengan semangat kami, dengan seluruh kekuatan kami, dengan akal kami mau memuji Tuhan lebih lagi dengan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang lebih lagi rindu memuji Tuhan dengan sukacita, kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita bersatu hati, kita bersorak-sorai bagi Allah kita, amin. Kita pujikan bersorak. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan kota benteng dan perisaiku, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau. Katakan penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup, sama-sama haleluya, haleluya. Selamat yang luar biasa, namanya Yesus. Dia batu karang kita yang teguh. Sama-sama yang percaya kita pujikan dari awal. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Dia menang kalahkan mau, yang menang kalahkan mau. Penyelamat kami, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, haleluya.
bersama-sama sorak haleluya, 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 Engkau mulia, haleluya, 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 dahsyat berkuasa, sorak bagi Allah kita, haleluya. Nama Tuhan. Terpujilah Allah kita kekal selama-lamanya, amin. Mari kita hati kita lebih lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Mengikut Yesus. Karena saya percaya setiap kita rindu untuk setia mengikut Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita pujikan dari awal bahwa semuanya karena kehendak Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua
dalam hati katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal hidupku. Katakan mengiring Yesus. Itulah kekuatan kami Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengan iman percaya katakan Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Yesus Kristus Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apapun kondisi keadaan yang ada, Dia tetap Tuhan kita yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami, melewati masa-masa yang ada. Saat ini Bapa, kami membuka hati kami menerima firman-Mu. Kami yakin percaya Engkau menuntun umat-Mu. Bahkan Engkau melatih kami untuk menjadi lebih dari pemenang. Roh Kudus, berkaryalah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, judul Suara Pembalaan hari ini, terlatih. Ketika kita mendengar kata terlatih, itu adalah sebuah kata bahwa seseorang sudah melewati proses demi proses, jatuh bangun dalam pembelajaran, koreksi dari kesalahan, bahkan juga seseorang yang terlatih tentunya sudah melewati masa-masa yang mungkin saja merasa menyerah dan putus asa, tidak sanggup melewatinya. Namun ketika ada sebuah cap terlatih, seseorang ini sudah terlatih, maka orang tersebut adalah orang yang luar biasa. Orang yang terlatih karena dia memilih untuk dilatih. Orang yang terlatih karena dia mau belajar. Orang yang terlatih karena dia mempunyai sikap kerendahan hati untuk dikoreksi, dituntun. Orang yang terlatih adalah orang yang dapat melihat jauh, sekalipun kenyataan sekarang yang dihadapi adalah hal yang tidak baik ataupun buruk. Namun orang yang terlatih, dia dapat melihat jauh melampaui keterbatasan manusia. Di mana kita kata terlatih, ini juga dari umur yang kecil, seorang bayi bertumbuh menjadi seorang
Semuanya melewati proses latihan-latihan sehingga dia terlatih sesuai dengan umur, sesuai dengan masa waktu yang ada, sesuai dengan keterampilan yang akan dicapai. Kita katakan terlatih. Seseorang bisa terlatih dalam keterampilan karena dia latihan berulang-ulang. Orang yang mau terampil memainkan alat musik, piano, gitar, ataupun apa saja alat musik, melewati proses latihan dan latihan. Kadangkala latihan-latihan tersebut boleh dikatakan melelahkan, boleh katakan juga membosankan karena merasa monoton. Namun ketika kita menyadari tujuan dari latihan tersebut, seorang yang berlatih alat musik dari hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari, waktu dia dilatih, dia tidak merasa melihat hasilnya. Namun progresnya itu adalah pasti. Orang yang dilatih, orang yang mau dilatih, walaupun saat dia melewatinya, dia tidak melihat perbedaannya. Namun setelah sekian waktu, latihan yang dia lewati dengan sikap hati yang benar, maka latihan itu akan membawa hasil yang positif. Dan bisa disebutkan dia terlatih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita mau menjadi orang yang terlatih dalam apa saja? Terlatih di dalam keterampilan sesuai dengan profesi masing-masing, dengan panggilan yang Tuhan taruhkan, job, karir, bahkan dari seorang pertumbuhan dari seorang anak, terlatih menjadi seorang murid yang rajin, seorang murid yang terampil, disiplin. Itu semua butuh latihan. Tidak ada yang instan, tidak ada yang tiba-tiba. Kita akan melihat terlatih yang saya maksudkan fokus, yaitu terlatih dalam beribadah. Mari kita buka di firman Tuhan 1 Timotius pasal 4 ayat 8. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama, sekalipun pertemuan kita online, namun Bapak Ibu di rumah masing-masing membaca firman Tuhan bersama-sama. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya baca sekali lagi, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani termasuk juga hal-hal yang memang berguna buat kita secara jasmani. Contoh, olahraga. Itu hal yang baik sekali, karena latihan secara fisik membuat kita juga sehat. Dan ini sangat penting, karena kita perlu sehat roh, sehat jiwa, dan sehat tubuh. Karena tubuh ini adalah bait suci, tubuh ini juga dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk bekerja, beraktivitas, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Jadi latihan badani ini ada faedahnya dan sangat penting. Keterampilan-keterampilan yang ada, maupun juga ilmu-ilmu, keterampilan, bahkan saya sebagai hamba Tuhan, saya juga melatih diri untuk bagaimana berkhotbah online. Dan ini butuh waktu dan butuh latihan. Sampai saat ini sudah beberapa bulan saya belajar dan terus belajar bagaimana untuk berkhotbah online. Namun yang pasti jangan putus asa, karena setiap latihan-latihan tersebut pasti ada gunanya. Sekarang kita beralih. Kalau latihan badani secara tubuh ataupun secara keterampilan yang kita butuhkan,
itu penting sekali. Namun terbatas. Karena terbatasnya karena di dalam konteks kita di bumi temporal. Hanya sementara waktu saja. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Maksudnya apa? Ibadah artinya adalah worship, adalah sebuah kehidupan kita. Menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, perjalanan proses spiritual kita. Karena spiritual kita sangat memberi dampak dalam seluruh aspek hidup kita. Gimana hidup kita benar di hadapan Tuhan. Hidup kita mengandalkan Tuhan. Maka semuanya yang kita butuhkan, Tuhan juga sudah siapkan. Kalau kita mengejar perkara-perkara di dunia yang sementara ini, maka kita tahu hidup kita suatu hari akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan latihan yang ada di bumi ini itu sangat terbatas gunanya, latihan badani. Namun ibadah, kita harus terbiasa, terlatih beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terlatih membangun mezbah. Terlatih untuk mencari Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Ingat, ibadah bukan hanya ketika kita 2 jam, 1 jam mendengarkan maupun mengikuti ibadah online ataupun di gereja pertemuan secara tatap muka. Tetapi ibadah mencakup seluruh hidup kita. Bukan hanya ketika kita sedang ibadah online. Tapi dalam kehidupan kita, tutur kata kita, perbuatan kita, apakah kita terlatih beribadah? Seperti orang mengucapkan kata-kata, mengucapkan firman Tuhan. Orang yang berkarya, bekerja seperti untuk Tuhan. Kehidupan seseorang Kristen tidak terpisah dari kehidupan yang ada di bumi ini, karena kita masih ada di bumi ini. Jadi ibadah yang dimaksudkan adalah mencakup segala hal. Orang yang beribadah, dia akan menjaga mulutnya. Orang yang beribadah, latihan yang sungguh-sungguh ibadah, maka mereka juga akan menjaga pemikirannya. Apakah pemikirannya sehat sesuai firman Tuhan, sesuai dengan janji-janji Tuhan. Dan ini butuh latihan. Kalau kita tidak terlatih untuk berdoa, maka ketika kita menghadapi masalah, maka yang muncul adalah kita akan mencari siapa yang bisa menolong aku. Kemana aku bisa mencari pertolongan. Tetapi sesungguhnya, sekiranya kita mencari pertolongan datang dari Tuhan, maka tepat pada waktunya pertolongan itu ada. Dan Tuhan memberikan kita hikmat, bijaksana, bagaimana mengambil keputusan yang bijaksana. Menghadapi dalam hal keuangan, kesehatan, hubungan, karier, pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan. Semuanya kita butuh hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan dengan leluasa ingin memberikan kepada orang yang meminta kepadanya. Kalau kita katakan terlatih, ibadah yang dimaksudkan, yaitu kita juga terlatih, selain terlatih dalam berdoa, kita terlatih memuji menyembah Tuhan. Bukan kata-kata sumpah serapah, kata-kata bersungut-sungut, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang merendahkan. Tapi kita terlatih, kata-kata kita adalah memuji menyembah Tuhan. Kata-kata firman Tuhan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat yang baru. Karena roh Tuhan ada pada kita, dan dia berikan kepada kita lidah seorang murid, sehingga kita terlatih. Ibadah yang dimaksudkan adalah terlatih menguasai lidah kita juga. Lidah kita dipakai hanya untuk memuji menyembah Tuhan, untuk membawa, memberitakan kabar keselamatan, untuk memberikan semangat kepada yang letih lesu. Dan ini butuh latihan. Tidak ada yang namanya otomatis tiba-tiba. Kita butuh lewat latihan-latihan seperti yang tadi saya katakan di awal. Jatuh bangun.
Kadangkala sudah sepertinya putus asa dan menyerah. Namun ingat, kita bukan korban dari kejadian-kejadian yang ada. Tetapi kita adalah lebih dari pemenang, Bapak Ibu. Kita lebih dari pemenang. Sekalipun keluarga kita, teman-teman kita, sekeliling kita mengucapkan kata-kata yang negatif, maupun kehidupan yang sungguh-sungguh sangat merendahkan satu dengan yang lain. Namun kita bukan produk dari itu. Kita bukan korban. Mental kita bukan mental korban. Mental kita adalah lebih dari pemenang. Karena ini yang dikehendaki Tuhan. Dan ini butuh latihan. Karena seringkali ketika kita mengalami hal yang sulit, langkah kita seringkali pesimis. Seringkali kita melihat negatifnya. Belum mencoba, belum melangkah, kita sudah alasan. Kita katakan bahwa di situ ada singa, di situ ada binatang buas. Aku tidak berani untuk melangkah. Namun sesungguhnya karena kita tidak terlatih. Bapak Ibu, di masa-masa pandemi ini waktu-waktu yang sangat berharga. Sesungguhnya kita sedang dilatih Tuhan. Dilatih Tuhan untuk mempercayainya. Kita dilatih Tuhan untuk mempercayai. Sehingga kita melewati masa pandemi. Kita boleh dikatakan terlatih. Lulus terlatih. Orang yang terlatih dalam mengucap syukur, terlatih memuji menyembah Tuhan, terlatih mencari kehendak Tuhan. Karena di tengah situasi kondisi yang ada, banyak terjadi perubahan-perubahan dalam pendidikan. Menjalankan pendidikan lewat sistem home-based learning, maupun juga dalam usaha. Banyak usaha-usaha yang sudah kadaluarsa. Jangan kita pertahankan. Karena Tuhan sedang mengajari kita sesuatu. Sehingga kita terlatih mengenal kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Utamakan yang utama. Kehidupan kita terlatih. Ibadah kepada Tuhan. Yaitu mencari kehendak Tuhan. Orang yang membaca firman karena ingin mengenal hati Tuhan. Ingin mengetahui kehendak Tuhan. Orang yang mengambil sikap keputusan berdoa dan berpuasa. Bukan untuk menyuap Tuhan. Bukan memaksakan Tuhan mengikuti kehendak-Nya. Tetapi justru kita dilatih lewat doa dan puasa. Untuk mengenal kehendak Tuhan. Saya mendorong Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Latih diri kita. Berdoa berpuasa 1 minggu sekali. Ada yang mengambil puasa 3 hari. Ada yang mengambil puasa 21 hari. Bahkan ada yang mau mengambil puasa 40 hari. Tentu kalau jangka panjang, puasa yang panjang, harus konsultasi dengan mentor, konsultasi dengan hamba Tuhan, untuk memberikan arahan dan bimbingan, bahkan dukungan. Ini penting sekali. Dan ini butuh latihan. Kalau kita terlatih mendengar suara Tuhan, terlatih mencari kehendak Tuhan, maka ibadah kita ini sangat berguna. Karena ada sebagian orang yang merasa ibadah tidak ibadah sama saja. Doa tidak doa sama saja. Baca firman teratur dan tidak baca sama saja. Ini kenapa bisa terjadi? Karena tidak mengerti faedah dari ibadah yang sejati. Orang yang terlatih beribadah, orang yang terlatih mendengar suara Tuhan, mencari kehendak Tuhan, sesulit-sulit hidup ini, dia bersama Yesus dapat melewatinya. Selalu ada jalan saat tiada jalan. Karena Yesus pembuat jalan. Ingat, bukan mukjizat yang kita kejar, tapi kita kejar pembuat mukjizat. Kita bukan mencari hadiah ataupun pemberian, tapi kita mencari sang pemberi. Amin. Ini sangat beda sekali. Orang yang mengejar hasil ataupun materi ataupun sesuatu yang mereka cari, mukjizat dan sebagainya. Sesungguhnya yang kita butuhkan adalah pembuat mukjizat dalam hidup kita. Dia yang pemegang janji. He's the promise keeper, way maker. He's a miracle worker.
Yang perlu kita kejar adalah Dia. Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Dia jauh rindu, lapar. Dia sangat ingin bersekutu dengan kita. Mari Bapak Ibu, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Dalam Alkitab firman Tuhan terdapat beribu-ribu janji Allah. Setiap hari selalu ada janji Tuhan yang akan digenapi. Kalau kita percaya, kalau kita hidupi firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan tidak pernah akan ditolak Tuhan. Mungkin ada sebagian yang berkata, aku sudah lakukan firman Tuhan, tapi nyatanya hasil kok belum tidak ada. Terus lakukan firman Tuhan. Kalau kita lakukan firman Tuhan dan tepat, maka kita percaya kita akan alami. Kalau belum alami pun, tetap kita lakukan firman Tuhan. Kita juga berkonsultasi dengan hamba Tuhan yang saleh, hamba Tuhan yang bisa memberikan arahan, bimbingan, sehingga ternyata jalan kita tidak menganggap jalan kita sendiri. Karena orang-orang menganggap jalannya lurus, ternyata jalannya tidak lurus. Kita kembali minta Roh Kudus memberikan kita pengertian yang benar, hikmat pengertian yang benar, sehingga pikiran kita jernih, hati kita benar, mulut kita keluarkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Kita terlatih, orang yang beribadah karena mengandung janji. Kita terlatih mencari kehendak Tuhan, mendengar suaranya, dan memproses iman yang teguh menghadapi kenyataan hidup. Seringkali saya berulang menyatakan, kekristenan bukan menyangkali kenyataan yang ada. Bukan. Kekristenan adalah keberanian menghadapi kenyataan. Keberanian menghadapi kenyataan bersama Yesus. Kita berani menghadapi kenyataan hidup yang sulit, yang pahit, yang bahkan mungkin mengecewakan. Namun di dalam Kristus, Tuhan sanggup mengubah yang pahit menjadi manis. Sanggup mengubah kekecewaan menjadi rasa puas di dalam Tuhan. Rasa tidak aman menjadi sebuah keteguhan di dalam Kristus. Semuanya langkah iman. Kita juga terlatih untuk memberi. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, bukan kita semakin menahan memberi, tapi justru di tengah-tengah kesulitan, kita belajar menabur. Saya sendiri pribadi mengalami berbagai hal dalam kehidupan. Di tengah-tengah kesulitan yang sulit dan sangat sulit, saya belajar menabur. Menabur lewat doa, menabur lewat tenaga, menabur lewat keuangan yang ada, saya menabur. Jangan berhenti menabur ketika dalam masa-masa kesulitan. Kalau kita terlatih memberi, maka kita tahu kita akan alami kemurahan yang dahsyat, yang luar biasa. Sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan Bapak Ibu, kita lihat lagi, kita juga terlatih berani untuk memberkati dan ucapan dan perbuatan seperti tadi saya sudah uraikan. Dan kita perlu terlatih dalam panca indera kita. Kita buka di Ibrani pasal 5 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Panca indera yang terlatih membedakan baik daripada yang jahat. Orang yang terlatih, mata melihat apa yang Tuhan kehendaki. Sodom Gomora, ketika Abraham melihat apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, dia mengalah. Mengalah itu indah. Tapi Lot dengan mata jasmaninya melihat Sodom Gomora adalah tempat yang luar biasa. Matanya tidak terlatih. Namun biarlah mata iman kita melihat rencana Tuhan digenapi. Telinga kita terlatih panca indera ini, mendengarkan di tengah ribuan suara,
terlatih mendengar apa maunya Tuhan. Tidak bisa terlepas dari firman. Suara Tuhan tidak terlepas dari firman Tuhan. Mimpi yang kita dapat itu juga tidak terlepas, harus diuji, dicek dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita terlatih membedakan mana suara Tuhan, mana suara diri sendiri, mana suara si iblis. Sehingga kita terlatih. Panca indera mulut kita, telinga kita, mata kita, pikiran kita, perasaan kita, penciuman kita, kita bisa merasakan Tuhan itu hadir. Bukan perasaan secara perasaan, tapi kita terlatih bahwa dia memang ada di sini. Tujuan akhir dari terlatih, kita bisa makan makanan yang keras. Sesulit-sulit hidup ini, kita dapat melewatinya bersama Tuhan. Mari, sebagai penutup, mari buka di Mazmur 144 ayat 1. 144 ayat 1. Dari Daud terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Daud dari hidup liku-liku hidupnya, dia adalah orang yang terlatih. Terlatih hatinya, terlatih dengan sebagai pahlawan perang. Dia terlatih dalam segala hal. Bahkan ketika dia jatuh dalam dosa, dia terlatih untuk kembali datang merendahkan hati, mencari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan dia, mengampuni dosanya. Dia terlatih untuk kembali kepada Tuhan. Jalan kita yang salah. Semua kita mempunyai masa lalu. Tetapi ingat, Tuhan memberikan kita hari ini untuk berbalik kepada jalannya. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya berdoa melewati masa-masa kesulitan hari-hari ini. Dan kita tidak tahu ke depan seperti apa. Namun satu hal, biarlah kita menjadi orang-orang yang terlatih. Terlatih beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, supaya kita semua jangan ada yang putus asa. Jangan ada yang menyerah dalam melewati masa-masa pelatihan. Karena ketika kita sudah lewati semuanya, Tuhan katakan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang terlatih. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, latih kami berperang. Latih hati kami untuk kuat di dalam Engkau. Latih panca indera kami, sehingga kehidupan kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Engkau. Inilah ibadah yang sejati, dan kami yakin percaya, janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami belajar untuk menantikan janji Allah digenapi dalam hidup kami. Ajari kami, latih kami Bapa. Ketika kami sudah seperti putus asa dan menyerah, Roh-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menghibur kami. Teman-teman sekeliling kami, Tuhan kirimkan hamba-hamba-Mu, suara pengembalaan ini menghibur, menguatkan, memberi semangat kembali kepada semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapak, kami yakin percaya janji Allah pasti digenapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan untuk menerima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita, orang-orang percaya, dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Semua yang terima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari. Semuanya kita adalah umat yang terlatih. Amin.